Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam seri kajian Ramadan di Wonder Home Library. Pada edisi kali ini kita akan bahas tentang humanisme Lailatul Qadar. Dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak ibadahnya. Dengan harapan dapat melihat dan mengalami apa yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Memang, kaum muslimin diberitahu tentang ancar-ancar kapan datangnya malam mulia itu. Malam yang kualitasnya melebihi 1000 bulan itu. Yaitu malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari Ramadan yang ditandai oleh tanda-tanda alam tertentu. Namun demikian, yang tahu persis kapan dan bagaimana malam itu akan datang atau turun ke bumi, tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia barangkali merasakan kedatangan malam Lailatul Qadar itu secara spiritual. Ada semacam hentakan spiritual yang memicu terjadinya transformasi diri setelah malam itu. Namun, pengalaman spiritual seperti itu bersifat sangat privat, sangat pribadi. Tidak bisa dilihat oleh orang lain. Orang lain hanya bisa melihat efek, pengaruh, atau buah dari pengalaman spiritual tersebut, yaitu amal dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula yang terjadi pada Nabi besar Muhammad SAW. Pada momen Lailatul Qadar, beliau mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sebelum malam itu datang, Muhammad bin Abdullah muda memang sudah terbiasa pergi ke Gua Hira bersama keluarganya di bulan Ramadan. Bertakhannuth, menyepi agar dapat beribadah dengan tenang. Bertafakur tentang kondisi masyarakatnya yang miskin dan terbelakang. Dan tak lupa, beliau juga membagi-bagi makanan kepada kaum papa yang datang kepadanya sewaktu di takhannuth tersebut. Dengan praktik tersebut, yaitu ibadah dan sedekah dalam masa takhannuth, beliau tidak hanya ingin dekat dengan Tuhannya, beliau juga berpikir bagaimana dapat membantu masyarakatnya keluar dari kubang kemiskinan dan kebodohan atau jahiliyah. Pada situasi yang demikianlah, wahyu yang pertama turun. Malaikat Jibril datang kepadanya pada malam ke-21 Ramadan di tahun 610. Dia memintanya untuk membaca wahyu yang pertama turun. Awalnya Muhammad muda tidak bisa membaca hingga kesempatan ketiga. Pada kesempatan keempat, dengan tuntunan Jibril, beliau baru dapat melafalkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu adalah yang paling mulia. Allamal insana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan mereka apa yang mereka tidak tahu. Setelah momen tersebut, badan beliau gemetar. Rasa takut merasuki jiwanya. Istrinya Khadijah terus berusaha menenangkan dan menguatkannya. Dia meyakinkan suaminya, Tuhan tidak akan mempermalukanmu, kata Khadijah. Engkau menyambung silaturahim, engkau menanggung beban mereka yang lemah, engkau membantu mereka yang miskin dan papa, engkau memuliakan tamu dan bersabar, melewati masa-masa sulit di jalan kebenaran. Momen di malam Lailatul Qadar tersebut bukanlah puncak dan akhir pencapaian bagi Nabi Muhammad SAW sebagai manusia.
Justru malam itu adalah malam permulaan. Beliau bukan lagi sekedar Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW, sang utusan Allah. Seorang nabi yang telah diberi risalah untuk menebar rahmat dan pesan Tuhan kepada semesta. Setelah malam itu, perjalanannya membangun masyarakat dan peradaban dimulai. Ujian, tantangan, dan masalah datang silih berganti. Di Mekah beliau mendapatkan oposisi, persekusi, bahkan pengusiran oleh masyarakatnya sendiri. Ketika sang Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah, menghindari persekusi di Mekah, secara bertahap tapi pasti, beliau dan pengikutnya dapat membangun masyarakat yang aman dan damai. Keberhasilannya membangun masyarakat di Madinah diakui dan diapresiasi oleh kawan maupun lawan. Tidak sampai di situ saja, pada hari ke-20 Ramadan tahun 630, beliau dan para pengikutnya juga dapat kembali ke Mekah dan menaklukkannya dengan damai. Tidak ada balas dendam, tidak ada pertumpahan darah untuk mereka yang telah mempersekusinya. Mereka malah masuk Islam secara sukarela. Barang siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan, pemimpin Quraisy pada saat itu, dianggap aman. Yang menutup pintu jendela dan pintu rumahnya, aman. Mereka yang datang ke Ka'bah, ke Baitullah, juga aman. Dari titik itulah Nabi Muhammad SAW membawa masyarakat Arab yang semula terbelakang menjadi kuat dan percaya diri. Bahkan menjadi penantang yang serius peradaban-peradaban besar pada zamannya. Dipersatukan oleh solidaritas keagamaan dan nilai-nilai yang sama, mereka mampu menandingi, bahkan mengalahkan kebesaran peradaban Persia di timur dan kekaisaran Roma Bizantium di sebelah barat. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari perubahan Nabi SAW pada malam Lailatul Qadar itu berlangsung lama sekali. Malam itu bernilai lebih dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Dampaknya masih terasa sampai saat ini. Dari kisah dan teladan Nabi besar Muhammad SAW pada malam itu, kita dapat memetik banyak pelajaran. Di antaranya, kita memahami bahwa puasa, sholat, iktikaf, dan berbagai amalan di bulan Ramadan bukanlah untuk pelarian diri dari masalah dunia. Seluruh amalan tersebut justru merupakan gemblengan mental, spiritual, bahkan fisikal, agar kita siap merengkuh Lailatul Qadar, malam ketentuan. Malam di mana ketentuan nasib kita dapat diubah dan ditulis ulang. Malam di mana transformasi dan perubahan diri ke arah yang lebih baik akan terjadi. Oleh sebab itu, hendaknya bulan Ramadan dengan segala keutamaannya dapat menjadi madrasah bagi kita. Madrasah di mana kita dapat menempa kekuatan batin, mental, karakter, bahkan ketahanan fisik untuk menghadapi segala tantangan dan masalah di kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Lailatul Qadar sebagai puncak penggemblengan spiritual selama Ramadan menjadi momen transformasi bagi kita. Setelah malam itu, insya Allah, pribadi-pribadi yang baru akan lahir. Pribadi-pribadi dengan karakter dan kemampuan yang lebih mumpuni untuk mengatasi tantangan dan masalah dunia yang makin kompleks ini akan lahir. Ya, dengan cara itulah kita akan mendapatkan dan mengalami Lailatul Qadar. Kualitas malam tersebut akan bernilai lebih dari 1000 bulan. Sebab dampak dari transformasi diri kita akan bertambah panjang. Kontribusi positif kita untuk mengatasi masalah kehidupan akan dirasakan manfaatnya oleh sesama untuk waktu yang lebih dari 1000 bulan. Insya Allah, mudah-mudahan kita dapat menjemput atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut, yang pada gilirannya kita mendapatkan transformasi diri ke arah yang lebih baik itu, menjadi pribadi-pribadi baru yang lebih baik, agar dapat menyelesaikan, menghadapi,
dan mengatasi masalah apapun yang akan kita hadapi di tahun-tahun berikutnya. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.